Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persediaan. Terdapat 4 sub materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, klasifikasi persediaan. Yang kedua, perbedaan antara sistem persediaan perpetual dan periodik. Yang ketiga, barang yang termasuk dalam persediaan dan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Yang terakhir, item yang akan dimasukkan sebagai biaya persediaan. Perlu kita ingat bahwa persediaan adalah aset. Terdapat 2 kalimat yang dapat menggambarkan apa itu persediaan. Yang pertama, barang yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa. Yang kedua, barang yang akan digunakan untuk kegiatan produksi barang yang akan dijual. Terdapat 2 perusahaan yang menggunakan persediaan, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Sebagai contoh, misalkan saya memiliki sebuah mobil. Mobil itu saya gunakan sebagai aset untuk mobilitas saya dalam kegiatan bisnis. Maka, mobil dalam konteks ini bukanlah sebuah persediaan, karena tidak digunakan untuk kegiatan bisnis biasa, dalam tanda kutip dijual, atau sebagai bahan produksi. Lain cerita, apabila mobil yang saya miliki akan saya jual belikan. Misalkan saya sebagai pemilik dealer, maka mobil di situ akan menjadi sebuah persediaan karena saya akan menjual belikannya. Selanjutnya adalah membedakan persediaan yang ada dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan dagang, hanya ada satu akun persediaan. Persediaan tersebut adalah barang dagangan yang siap untuk dijual kembali. Lalu, dalam perusahaan manufaktur terdapat 3 akun persediaan, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Karena dalam manufaktur, kita mengenal yang namanya proses produksi, baik itu menambah nilai, menciptakan, atau hal lainnya. Maka dari itu, terdapat 3 jenis akun persediaan dalam perusahaan manufaktur. Selanjutnya bisa dilihat dalam alur kerja berikut. Kita perlu mengetahui bahwa titik akhirnya adalah di cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Dalam perusahaan dagang atau merchandising company, hanya ada satu, yaitu inventory. Jadi hanya ada satu jenis akun persediaan, dan itu langsung mengarah ke cost of goods sold. Sedangkan dalam manufacturing company atau perusahaan manufaktur, bisa kita lihat dalam gambar yang paling kiri, terdapat 3 hal, yaitu bahan baku, kemudian tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik, yang mana ketiga elemen tersebut diolah menjadi barang dalam proses. Selanjutnya, barang dalam proses itu akan dibentuk menjadi barang jadi. Lalu barang jadi baru bisa masuk ke dalam cost of goods sold. Jadi masih sama seperti slide sebelumnya, terdapat bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi dalam perusahaan manufaktur. Selanjutnya kita masuk ke arus biaya persediaan. Terdapat 2 jenis sistem untuk memelihara catatan persediaan, yaitu sistem perpetual dan juga sistem periodik. Jadi sistem perpetual sesuai dengan namanya, yaitu terus-menerus. Berarti sistem tersebut mengharuskan kita untuk mencatat persediaan secara terus-menerus ketika ada mutasi. Sedangkan untuk sistem periodik, kita gunakan
dengan implementasi bahwa kita mencatat sesuai dengan periode yang telah kita tetapkan. Lalu bisa dilihat dalam gambar di bawah, ada sebuah alur, yaitu yang di atas ada persediaan awal atau beginning inventory, dan juga cost of good purchase atau harga pokok dari barang yang dibeli. Dari dua elemen tersebut, persediaan awal dan juga harga pokok barang yang dibeli akan menjadi harga pokok barang yang siap dijual. Nah, jadi ada barang-barang yang siap untuk dijual oleh perusahaan. Nah, lalu dari barang-barang tersebut akan dipecah menjadi dua lagi. Yang pertama cost of goods sold atau harga pokok penjualan, jadi barang-barangnya sudah dijual, dan sisanya masuk kepada ending inventory atau persediaan akhir. Baiklah, kita membahas lebih lanjut mengenai sistem perpetual. Yang pertama, ketika kita membeli barang dagangan, maka otomatis didebit kepada akun persediaan. Kemudian yang kedua, freight in atau biaya angkut pembelian akan didebit ke dalam persediaan. Jadi biaya angkut tersebut menjadi harga pokok dari barang yang kita beli. Kemudian retur dan tunjangan pembelian dan diskon pembelian dikreditkan ke persediaan. Jadi otomatis langsung mengurangi harga pokok dari persediaan. Kemudian harga pokok penjualan didebit dan persediaan dikreditkan untuk setiap penjualan. Jadi otomatis ketika kita ada transaksi penjualan, maka HPP akan didebit dan persediaan akun langsung dikredit atau berkurang seperti itu. Lalu untuk catatan dari perusahaan, menunjukkan kuantitas dan biaya setiap jenis persediaan yang ada. Jadi ketika kita membeli sebuah barang, maka akan masuk ke dalam akun persediaan. Lalu dari buku pembantu persediaannya akan merincikan terkait apa saja benda yang ada dalam persediaan tersebut. Jadi otomatis kita mengetahui dalam kuantitas yang ada dalam persediaan terdiri dari jenis barang apa saja, seperti itu. Lalu kita membahas sistem periodik. Nah, bedanya sistem periodik ketika pembelian barang dagangan didebit kepada akun pembelian. Sedangkan karena kita itu mencatatnya secara periodik, jadi ketika ada penjualan kita tidak mengurangi akun persediaan pun ketika kita membeli barang. Jadi akun persediaan akan stagnan dalam periode yang berlaku. Lalu bagaimana kita bisa tahu gitu kan? Nah, jadi persediaan tersebut akan ditentukan oleh hitungan fisik pada akhir periode. Jadi mengacu ke poin yang kedua, persediaan akhir ditentukan oleh hitungan fisik. Kemudian untuk HPP-nya atau harga pokok penjualan, kita memiliki rumus yaitu persediaan awal atau beginning inventory, kemudian ditambah pembelian bersih. Nah, dari dua hal itu menjadi harga pokok barang yang siap dijual, lalu dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir, lalu menjadi cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh atau ilustrasi dari perbedaan sistem perpetual dan juga sistem periodik. Yang pertama, misalkan kita memiliki persediaan awal barang dagang sebanyak 100 unit dengan harga $6. Nah, untuk sistem perpetual dan juga periodik memiliki keterangan yang sama, yaitu persediaan sebanyak $600. Selanjutnya, kita melakukan pembelian 900 unit dengan harga $6 gitu ya. Jadi perkaliannya adalah 900 kali 6, jadinya 5.400. Kalau dalam sistem perpetual, karena persediaannya selalu berubah, maka kita langsung mendebit akun inventory atau akun persediaan. Sedangkan dalam sistem periodik, kita mendebit akun purchase gitu ya, akun pembelian. Kemudian ketika kita yaitu menjual barang, misalnya di poin ketiga, menjual 600 unit dengan harga $12, maka yang berbeda adalah pencatatan cost of goods sold dan juga persediaannya.
Jadi kalau perpetual kita langsung mencatat di situ. Jadi harga pokok penjualannya bertambah, kemudian persediaannya berkurang. Sedangkan dalam sistem periodik kita tidak mencatat harga pokok penjualan dan juga persediaan. Nah, lalu pada akhir periode untuk persediaan ya, karena masih sisa 400 unit, ketika kita melihat di sistem perpetual, maka kita tidak membutuhkan jurnal tambahan karena akun inventory atau akun persediaan sudah memberikan nilai yang sebenarnya. Sedangkan pada sistem periodik baru kita rekap, kemudian kita jurnal bagaimana hasil dari saldo persediaan yang ada sekarang. Jadi inventory ya, kita sesuaikan inventory-nya sesuai dengan apa yang sudah kita mutasikan tadi, kemudian kita debitkan harga pokok penjualan, lalu kita kreditkan pembeliannya, lalu untuk inventory atau persediaan awalnya kita kreditkan. Selanjutnya adalah isu-isu mengenai persediaan. Jadi untuk persediaan sendiri kita harus kendalikan ya, makanya ada istilah pengendalian persediaan atau controlling seperti itu. Jadi semua perusahaan memerlukan verifikasi catatan persediaan secara berkala menurut hitungan, berat, dan pengukuran sebenarnya dengan jumlah dibandingkan dengan catatan persediaan rinci. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan cross check. Lalu perusahaan harus melakukan inventarisasi fisik ya, jadi menghitung ulang mendekati akhir tahun fiskal, dan juga untuk melaporkan jumlah persediaan dengan benar dalam laporan akuntansi tahunan mereka. Jadi baik itu perpetual ataupun periodik, mereka harus menggunakan inventarisasi fisik di dalam perusahaan mereka. Jadi meskipun dalam perpetual itu sudah diketahui berdasarkan catatan berapa saldo dari persediaan, akan tetapi harus tetap dihitung ulang secara fisik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian persediaan. Perusahaan harus mengalokasikan harga pokok semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan antara barang yang dijual atau digunakan dan barang yang masih ada. Jadi kita membuat perhitungan, misalnya persediaan awal itu 100.000, kemudian dari harga pokok pembelian ada 800.000 menjadi harga pokok barang tersedia dijual 900.000, lalu berdasarkan hitungannya ending inventory atau persediaan akhirnya 200.000, berarti cost of goods sold atau harga pokok penjualan selama 1 tahun itu adalah 700.000. Selanjutnya, isu terakhir mengenai persediaan adalah menilai persediaan. Jadi ada 3 hal. Pertama, barang fisik untuk dimasukkan ke dalam persediaan. Jadi ketika kita dalam dunia nyata, ketika kita masuk dalam perusahaan, itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Jadi untuk barang-barang yang ada di perusahaan, itu belum pasti miliknya perusahaan. Misalkan barang konsinyasi seperti itu, atau misalkan perjanjian penjualan khusus. Nah, kita harus mengetahui bagaimana kita harus bisa menilai persediaan yang kita miliki. Kemudian barang dalam perjalanan juga gitu kan. Apakah barang yang sedang diantar itu milik kita atau bukan. Kemudian yang kedua, biaya untuk dimasukkan ke dalam persediaan. Jadi kita harus melihat biaya produk atau biaya-biaya yang kita keluarkan untuk mewujudkan produk itu sampai bisa dijual, dan juga biaya yang sifatnya periodik. Misalkan biaya iklan, kemudian biaya perawatan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, asumsi arus biaya yang akan diadopsi. Jadi ada identifikasi khusus, biaya rata-rata, FIFO, retail, dan sebagainya. Jadi ini adalah pertimbangan-pertimbangan ketika kita mau menilai persediaan. Selanjutnya kita masuk ke subbahasan yang lain. Perusahaan harus mencatat inventaris atau persediaan ketika memperoleh hak legal atas barang tersebut.
Jadi ada general rule atau rule secara umum ya. Jadi persediaan adalah milik seorang pembeli ketika diterima, kecuali pertama ada FOB shipping point, kemudian barang konsinyasi, kemudian penjualan dengan pembelian kembali, dan juga penjualan dengan hak khusus. Nah, yang selanjutnya akan kita jelaskan satu persatu. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu ketika FOB shipping point. Tapi kita jelaskan secara general terlebih dahulu. Jadi permasalahannya atau yang kita perdebatkan adalah barang dagang dalam perjalanan. Contohnya, LG menentukan kepemilikan dengan menerapkan aturan bagian dari hak milik. Oke. Jika pemasok mengirimkan barang ke LG menggunakan FOB shipping point, hak milik diteruskan ke LG saat pemasok mengirimkan barang ke perusahaan angkutan umum yang bertindak sebagai agen LG. Kemudian yang kedua, jika pemasok mengirimkan FOB destination point, hak milik diteruskan ke LG hanya ketika menerima barang dari pengangkut umum. Shipping point dan destination point seringkali ditentukan oleh lokasi tertentu, misalnya FOB sale. Nah, jadi penjelasannya, ketika FOB shipping point, berarti penjual akan lepas tangan ketika barang yang dia jual itu keluar dari gudangnya. Jadi itu menjadi tanggung jawab dari seorang pembeli. Sedangkan ketika destination point, maka penjual akan masih bertanggung jawab sampai barang tersebut sampai ke tujuan destinasinya atau ke gudang pembeli. Nah, tapi biasanya yang sering kita pakai istilahnya itu bukan seperti ini ya di dunia nyata gitu kan. Tapi pada poin terakhir seperti itu ditentukan oleh lokasi tertentu, misalnya FOB sale gitu kan. Jadi kalau misalkan saya itu penjual, saya ada di Indonesia, kemudian pembelinya itu ada di Malaysia gitu ya. Jadi kalau misalkan FOB sale gitu kan, itu berarti kan jadi destination point ya. Soalnya FOB-nya itu ada di Malaysia gitu kan. Nah, sedangkan kalau FOB Indonesia gitu kan, berarti saya shipping point kayak gitu. Karena sudah saya lepas tangankan ketika keluar dari Indonesia. Oke, selanjutnya adalah barang dagang konsinyasi ya, atau barang dagang titipan. Contohnya William Art Gallery mengirimkan berbagai merchandise seni ke Sotheby's Holdings Amerika Serikat atau penerima barangnya yang bertindak sebagai agen Williams dalam menjual barang konsinyasi. Poin-poinnya adalah Sotheby's setuju untuk menerima barang tanpa kewajiban apapun kecuali untuk melakukan kehati-hatian dan perlindungan yang wajar dari kehilangan atau kerusakan sampai menjual barang ke pihak ketiga. Saat Sotheby's menjual barang, ia mengirimkan pendapatan dikurangi komisi penjualan dan biaya yang dikeluarkan kepada Williams. Barang yang keluar sebagai konsinyasi tetap menjadi milik pengirim. Jadi perlu diperhatikan, walaupun si penerima barang atau Sotheby's Holdings ini menjualkan barang tersebut, akan tetapi karena itu adalah barang dagang konsinyasi, maka barang tersebut tetap menjadi kepemilikan dari Williams. Jadi barang-barang ini itu bukanlah barang yang dimiliki oleh si penerima barang. Selanjutnya adalah penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Contohnya Hill Enterprise mentransfer atau menjual inventaris atau persediaan ke Chase Incorporation dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang dagangan ini dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu. Chase kemudian menggunakan persediaan sebagai jaminan dan meminjam untuk itu. Nah, inti dari transaksi adalah bahwa Hill Enterprise mendanai persediaannya dan mempertahankan kendali atas persediaannya, meskipun kepemilikan legal teknisnya dialihkan ke barang dagangan. Jadi istilah ini gitu ya, atau praktik ini biasanya disebut dengan istilah transaksi parkir. Lalu Hill harus melaporkan
persediaan dan kewajiban terkait pada pembukuannya. Jadi kita itu menjual barang dagangan, tapi kita sudah punya perjanjian bahwa kita akan mengambil kembali atau membeli kembali barang dagangan tersebut setelah kita menjualnya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu biaya produk. Jadi biaya produk adalah biaya yang berhubungan langsung dengan membawa barang ke tempat usaha pembeli dan mengubah barang tersebut menjadi kondisi yang dapat dijual. Biaya pembelian mencakup semua harga beli, biaya masuk dan pajak lainnya, biaya transportasi, dan biaya penanganan yang berhubungan langsung dengan perolehan barang. Jadi untuk biaya produk bukan hanya dari nominal yang tertera di dalam nota atau kwitansi, akan tetapi semua biaya yang kita keluarkan sampai produk tersebut bisa dijual. Kemudian ada biaya periodik, biaya yang secara tidak langsung berkaitan dengan perolehan atau produksi barang. Biaya periodik seperti biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi, tidak termasuk sebagai bagian dari biaya persediaan. Jadi biaya yang sifatnya akan ada terus selama periode itu berjalan, itu tidak akan dimasukkan ke dalam biaya persediaan. Lalu perlakuan diskon pembelian. Diskon pembelian atau perdagangan adalah pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan. IASB atau International Accounting Standard Board mensyaratkan diskon ini tercatat sebagai pengurangan dari biaya persediaan. Jadi langsung mengurangi akun persediaan atau mengkreditnya. Jadi berikut adalah contoh perlakuan diskon pembelian dalam metode gross atau metode bruto dan juga metode neto. Jadi selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu tentang metode asumsi. Ada 3 yang akan saya sebutkan, yaitu identifikasi khusus, kemudian first in dan first out atau FIFO, lalu biaya rata-rata atau average. Nah, jadi kalau identifikasi khusus, kita mengasumsikan barang-barang yang kita jual, meskipun barang-barang itu seragam, kita bisa mengidentifikasi barang dengan harga yang berapa, atau barang yang dia itu masuk tanggal berapa kita jual kembali. Jadi bukan asal ambil dari gudang. Sedangkan yang kedua adalah first in first out. Jadi barang yang pertama kali masuk maka menjadi barang yang pertama kali dijual. Sedangkan yang ketiga biaya rata-rata. Jadi kita mengasumsikan bahwa ketika ada barang yang masuk, maka untuk harga pokok pembeliannya atau harga pokok dari produknya akan langsung kita rata-rata. Jadi kita tidak menggunakan harga beli secara terpisah per pembelian, akan tetapi kita akan membuat rata-rata ketika ada harga baru masuk. Baiklah, sekian untuk penjelasan pada video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.